Terus puasa Ramadan, untuk apa kita berpuasa 1 bulan penuh kalau dalam 1 bulan hanya kita menahan hawa nafsu, ego, atau itu hanya sekedar ibaratnya dari subuh sampai maghrib. Untuk apa kalau hanya berpuasa seperti itu? Mending makan saja. Dalam membahas matahari terbit dari timur, kita sebagai bangsa Nusantara yang berada di timur, bukan timur tengah ya, kita nih orang timur tapi bukan timur tengah. Kita selalu menjadi bangsa jajahan bagi mereka yang menginginkan sesuatu di negara kita, bangsa kita, bangsa Nusantara ini. Karena tahukah teman-teman bahwa bangsa Nusantara ini yang disebut tempatnya atau surganya di dunia. Kenapa seperti itu? Diawali dari zaman dulu ya. Kakek saya pernah bilang bahwa zaman dulu itu ketika sebelum agama datang ke Nusantara ini, kehidupan di sini tuh sangat benar-benar teratur, beradab. Kita satu sama lain saling menghormati. Tidak ada istilah paing-aing gitu. Karena tidak ada ajaran-ajaran atau campuran pengetahuan istilahnya tentang ketuhanan. Karena bangsa Nusantara ini meyakini bahwa di suatu tempat yang kosong itulah Tuhan itulah ada gitu, di situ. Kenapa kita sebagai umat Muslim harus mengarah ke kiblat Ka'bah ketika kita sembahyang, sholat? Karena di Ka'bah itulah ruang kosong, sama dengan di sini. Pandangannya tuh sama sebenarnya. Hanya saja di beberapa generasi tentang keislaman atau tentang agama ini banyak versi. Makanya di Nusantara ini banyak sekali imamnya gitu. Tapi yang saya sayangkan, anak cucu bangsa Nusantara ini mengikuti imam-imam tersebut. Kenapa tidak yakin dengan dirinya sendiri? Karena ajaran Nusantara ini, kita tuh harus yakin dengan dirinya sendiri, jangan yakin kepada orang lain atau percaya dengan seseorang yang bisa mengakibatkan kita tuh terpecah, terbagi. Kita tuh harus meyakini diri kita sendiri. Makanya kita harus mencari sesuatu tuh dalam diri kita. Jati diri itu penting. Siapa orang yang mengenal jati dirinya akan mengenal Tuhannya. Setelah kita mengenal diri kita akan tahu mana benar, mana salah.
Kenapa seperti itu? Saya sering membahas tuh tentang syahadat. Syahadat kan itu hanya gambaran bahwa untuk meyakini sesuatu kita harus mengalaminya. Nah, itu syahadat. Seperti apa? Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Seperti apa utusan Allah itu? Dicontohkan dalam sosok Nabi Muhammad. Nah, kita manusia sama utusan Allah. Kanjeng Nabi manusia, kita manusia sama, kita sama-sama manusia, diutus oleh Yang Maha Kuasa ke muka bumi ini. Perilaku kita harus seperti apa? Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu syahadat. Bukan yang dibilang nih sunnah Nabi, nih sunnah Nabi, poligami sunnah Nabi. Belum. Bukan yang seperti itu. Syahadat itu Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, manusia. Kita manusia sama seperti Nabi utusan Allah. Apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini dalam menjalani hidup? Contohnya ada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sosok manusia. Nah, kita harus seperti itu agar kita kenal yang namanya Allah. La ilaha illallah. Itu syahadat. Bukan sunah-sunah yang disebutkan. Poligami sunah Nabi diturutan. Kasihan kaum hawa, kaum wanita yang banyak yang tersakiti, berkorban demi agamanya, demi kepercayaannya, menjadi istri pertama, istri kedua, atau bahkan istri ketiga. Kasihan mereka, walaupun sebenarnya batinnya tuh menangis. Hati-hati dalam mempelajari tentang kepercayaan ini. Bukan seperti itu syahadat. Yang nih sunnah Nabi seperti ini, sunnah Nabi seperti ini. Bukan seperti itu. Kita harus meyakini diri kita sendiri sebagai utusan Allah. Kita manusia yang disebut khalifah. Itu kita manusianya. Contoh, tidak sedikit orang yang menunggu yang namanya Imam Mahdi. Betul. Banyak juga para ustadz yang membahas tentang Imam Mahdi ini. Kita harus cari dalam syahadat, akan ketemu Imam Mahdi tersebut. Siapa Imam Mahdi? Ya diri kita sendiri. Kita nih Imam Mahdi. Kita harus bisa menjadi imam di kehidupan kita. Mengendalikan siapa? Mengendalikan diri kita. Agar tahu kita tuh hidup sebagai utusan Yang Maha Kuasa. Harus menjaga alam semesta ini, titipannya kepada kita umat manusia. Kita nih orang timur, bukan Timur Tengah. Ya, belum tentu yang dibilang syahadat yang berasal dari Timur Tengah mereka tahu syahadat yang seperti saya sampaikan. Kalau saya ngomong seperti ini, mungkin mereka akan menganggap saya tuh, oh ini orang ngaku-ngaku jadi nabi. Pendek mereka pikirannya, hanya tinggi badannya saja. Tapi
tapi kerdil dalam berpikirnya. Hanya kita bangsa Nusantara yang maha luas bagi orang-orang yang mau mempelajari jati dirinya. Apa yang saya sampaikan, setiap konten-konten saya itu juga berdasarkan apa yang saya terima dari leluhur saya atau kakek saya. Beliau selalu mengajarkan apa? Mengajarkan ketika kita hidup di dunia ini, jangan terlalu banyak mengeluh. Jalani saja kehidupan ini dengan rasa pasrah, ikhlas, dan ridho. Kenapa seperti itu? Karena kita mau apa? Kita hanya sekedar manusia biasa. Jalani saja kehidupan ini. Jangan banyak menentang. Ikhlas kita menjalankannya. Susah senang itu kan sudah ibaratnya kita yang harus kita dapatkan sesuai apa yang kita lakukan di kehidupan ini. Jadi ketika membahas tentang matahari ini, kita tuh sudah banyak menggunakan cahaya-cahaya yang dari barat, bukan cahaya penerang yang dari timur. Saya pribadi menggunakan cahaya yang dari timur Nusantara ini karena saya tidak mau ibaratnya mendapatkan penerangan yang dari barat, karena hidup akan terbalik. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan diawali ketika matahari terbit dari timur. Tidak ada matahari terbit dari barat. Karena dalam ciri-ciri kiamat, jika matahari terbit dari barat, habislah kita. Tobat saja sudah tidak diterima kalau matahari sudah terbit dari barat. Makanya saya selalu ingin matahari itu terbit dari timur. Ketika saya berbuat salah, saya masih bisa bertobat. Mungkin terlalu dalam saya membahas tentang syahadat ini ya. Jadi pahami dengan mendalam ini syahadat bahwa kita umat muslim paling utama itu syahadat. Mu'alaf saja mau masuk muslim tuh yang diawali syahadat. Tapi sayangnya kebanyakan syahadat yang diucapkan, tidak syahadat yang dijalankan di dalam kehidupannya. Dan syahadat itu bagi saya diawali dari ketika kita eli, ketika sadar, ketika kita waras, atau ketika pemikiran kita gunakan. Itulah dimulainya syahadat sampai kita nanti kembali ke Yang Maha Kuasa. Itulah syahadat. Atau puasa juga sama seperti itu. Bukan puasa yang bulanan, harian, atau mingguan. Tapi bagi saya puasa itu seumur hidup. Seperti apa puasanya? Ya bebas, mau merokok boleh, mau minum boleh, makan boleh. Karena bukan inti dari puasa itu bukan yang seperti itu, menahan lapar, minum haus, bukan kan. Inti puasa itu kan menahan hawa nafsu. Jadi untuk apa kalau kita puasa Senin Kemis hanya sekedar hari Senin dan hari Kamis untuk menahan nafsunya, egonya? Kalau di hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu
Kita ubar kembali hawa nafsunya. Untuk apa kita berpuasa hari Senin dan Kamis? Terus puasa Ramadan, untuk apa kita berpuasa 1 bulan penuh kalau dalam 1 bulan hanya kita menahan hawa nafsu, ego atau itu hanya sekedar ibaratnya dari subuh sampai maghrib. Untuk apa kalau hanya berpuasa seperti itu? Mending makan saja. Puasa kan bukan yang seperti itu. Puasa itu seumur hidup. Ketika kita sadar, ketika kita eling, menggunakan pikiran, akal sehat kita, disitulah kita mulai berpuasa sampai kita nanti meninggal. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.